Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bob. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bu Siti Masruro SPD. Hari ini saya senang sekali bisa berjumpa dengan Bu Siti Masruro. Kelihatan cerah Alhamdulillah. sekali. Ya, alhamdulillah luar biasa. Hari ini saya bisa bertemu dengan Pak Bob yang biasanya sibuk. Seperti yang kemarin saya itu, Pak, saya bicarakan, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan jenengan hari ini. Silakan Bu Siti Masruro. Semoga J. saya bisa membantu. Begini Pak Bob, saya ada masalah dengan salah satu peserta didik saya di sekolah. Ya. Siswa tersebut perempuan. Saya amati ya Pak ya, presensinya, daftar absennya itu ya, tiap bulan tuh kok ada itu ya, izin, sakit kok kayak yang dibuat-buat gitu loh Pak. Masa tiap minggu itu loh Pak, mesti izin, sakit. Kemudian Pak, satu surat itu Pak, misalnya sekarang tanggal 18, kirim surat, sakit. Nanti bisa berlanjut sampai 5 hari Pak. Bila saya tanyakan ke orang tuanya, saya WA, Bu, sakit apa? Oh ini sakit panas, apakah opname? Tidak. Bu, saya boleh minta surat dokternya. Karena kalau izin sampai lama, 5 hari, 6 hari itu perlu surat dokter. Nah, setelah saya WA seperti itu Pak, pasti masuk. Nanti dapat 5 hari lagi, izin lagi, sakit lagi. Itu Pak, jadi kan kayak bagaimana gitu loh. Kayak bukan kayak dibuat-buat gitu loh Pak, izinnya itu. Ya, ya. Berarti saya menangkap Bu Siti Masruro ini punya permasalahan di kelasnya atau di jenjangnya, yaitu salah satu muridnya sering absen, baik itu Iya. sakit ataupun izin, dan itu terjadi berulang-ulang dalam waktu yang dekat seperti itu. Apakah Iya betul? Pak, betul Pak, seperti itu. Jadi kayak yang dibuat-buat. Okay. Iya. Apakah Bu Siti Masruro sudah mencoba melakukan identifikasi masalah lebih detail lagi mungkin? Nah, setelah itu Pak, saya kan melihat yang mencurigakan di daftar absen itu Pak. Saya coba bertanya ke teman-temannya, terutama yang tetangga dekatnya. Terus saya juga coba bertanya ke guru kelasnya yang dulu Pak, guru kelas 3, ke Bu Ning itu. Ternyata Pak, si anak ini dari dulu memang suka izin dan suka absen dibuat-buat seperti ini. Karena ibunya tuh sakit Pak. Terus saya tanya, sakit apa? Anak-anak itu jatuh loh Bu, sakit paru-paru Bu. Pakai selang di hidungnya. Kok tahu anak-anak? Lah iya Bu, wong ibunya tiktokan, satu teman sama saya di TikTok. Oh begitu. Itu Pak ternyata alasannya. Jadi Pak, si anak itu Pak sering izin karena jaga ibunya yang sakit Pak. Begitu ya. Berarti anak ini diminta oleh orang tuanya untuk menjaga ketika kondisi sakit ya. Yang jadi pertanyaan Ibu Siti Masruro, apakah anak ini adalah anak tunggal ataukah punya saudara yang lebih tua? Saya kira kalau punya saudara lebih tua, tentu bagaimana menurut Bu Siti Masruro? Oh iya, setelah saya lihat kakaknya, terus saya amati, si anak ini anak pertama Pak, dia punya adik. Dan yang bekerja dalam keluarga itu adalah bapaknya. Terus setelah saya amati, saya survei, ternyata memang beliau ini dari keluarga yang kurang mampu Pak, perlu diperhatikan gitu loh. Jadi bapaknya kerja keras, kebetulan bapaknya itu kayak jualan ke sekolah-sekolah gitu loh Pak. Nah, ibunya punya sakit paru, dari tiap beberapa periode itu harus beli tabung oksigen Pak untuk bernafas itu Pak. Kesulitan, sering gangguan, sering sesak nafas. Lah, si anak ini harus menyiapkan sarapan buat ibunya, intinya merawat ibunya gitu loh Pak. Karena sudah terbiasa selama 2 tahun luring itu merawat ibunya. Jadi ibunya tuh sakit sudah lama Pak. Keluarnya itu di paru-paru pernafasan, tapi masih bisa jalan. Itu. Oh, bisa jalan. Bisa Pak, cuma ya itu, kalau kata ibunya, keluhannya, saya pernah ke sana Pak, saya kunjungi, kata ibunya, dia tuh kalau si anak ini sekolah, dia kesulitan, nanti minum obat sama sarapannya bagaimana Pak? Nggak bisa ke dapur, kan selangnya itu, masa bawa selang berat gitu Pak, katanya Pak. Iya.
Berarti anak pertama ya? Iya, betul, anak pertama, Pak. Nah, saya mau bertanya lagi kepada Bu Siti Masruro. Apakah jarak dari sekolah ke rumah cukup jauh? Sebenarnya jarak dari rumah ke sekolah tidak terlalu jauh, Pak. Kurang lebih 500-600 meter. Hanya perlu nyebrang, Pak. Itu yang dikhawatirkan ibunya. Makanya kadang-kadang, Bu, kok Mbak I nggak sekolah, nggak ada bapaknya keburu berangkat, kejar setoran. Takut ibunya, Pak, kalau anaknya berangkat sendiri. Ya, 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 ya. Kira-kira Bu Siti Masruro ini ada rencana untuk membantu menyelesaikan masalahnya, tidak masalah dari anak-anak tersebut. Kira-kira bagaimana? Iya, Pak, harus dibantu, Pak. Kan kalau nggak dibantu kasih ya nanti ketinggalan banyak pelajarannya, Pak. Rencana saya, Pak, kemarin sudah saya bicarakan bersama dengan paguyuban kelas 4A saya. Dengan ketuanya juga sudah memaklumi. Jadi pertama bantu secara ekonomi dulu ya, Pak, karena dia kan secara ekonomi kan kekurangan. Jadi untuk semua iuran, dana-dana apapun, buku-buku dia digratiskan. Nanti dari saya sampai paguyuban itu bergantian. Yang kedua, kayaknya kita tuh perlu menghibur Pak ke ibunya. Memberi semangat agar ibunya tuh tetap semangat untuk sembuh, jangan pesimis tidak bisa sembuh, terus bisa mandiri gitu loh Pak. Jadi setidaknya ibu itu memberikan waktu buat si anak itu untuk sekolah, jangan terlalu banyak bergantung sama si anak. Kan kasihan juga anaknya Pak, kalau sering nggak masuk harus jaga ibunya. Nanti lama-lama pelajarannya tertinggal. Padahal anaknya ini kan sekolah buat masa depan ibunya juga Pak. Itu. Iya, betul-betul sekali. Mohon maaf, Bu Siti Masruro, kalau boleh tahu kisaran berapa ya usia dari ayah dan ibu Ananda tersebut? Apakah sudah tua sehingga sangat butuh kepada bantuan dari Ananda, atau mungkin apakah betul-betul kekurangan sehingga harus kemudian dibantu oleh paguyuban sekolah seperti itu? Sebenarnya sih Pak, menurut saya kalau usia sih tidak terlalu tua Pak, masih 30-an. Masih muda, lebih tuan saya bu gurunya. Tapi ini kayaknya ini Pak, mindsetnya Pak. Ibunya ini mindsetnya tuh selalu bergantung sama anak. Pak, intinya dia tuh nggak bisa, kayaknya ya Pak. Dia takut sendirian di rumah. Kan si bapak ini kan harus kerja banting tulang cari nafkah. Karena kenapa? Ya itu biaya untuk pengobatan itu Pak, bergantung sama oksigen itu. Makanya kadang mungkin kalau ada anaknya kan dia seneng bisa ngobrol, bisa ada yang bantuin anaknya itu kayaknya si ibunya itu. Berarti sepertinya perlu ada solusi khusus atau pendekatan khusus dengan orang tua Ananda. Apa betul seperti itu, Bu Siti Masruro? Iya Pak, kayaknya perlu. Makanya kadang juga saya waktu visit ke sana Pak, kebetulan saya ngirim rapot Pak. Lah rapotnya nggak diambil-ambil Pak. Ibunya saya WA, katanya bapaknya masih kerja. Bapaknya sibuk, kalau ngambilnya di bawah jam 6 kan juga saya kerepotan Pak, belum datang di sekolah. Akhirnya saya antar, kalian lihat kondisi ibunya. Nah, terus di sana setelah saya amati sebenarnya ibu ini masih beruntung lah dibandingkan yang lain. Kenapa? Biarpun dia sakit, tapi dia masih bisa jalan. Terus kemudian tidak setiap hari kan dia sesek, Pak. Sering stabil lah, cuma kadang tertentu dia kambuh sesek gitu. Tadi sampai usia dari si ibu ya. Usia si ibu kurang lebih 30 tahun, si bapak juga kurang lebih 30 tahun. Tapi memang secara ekonomi kurang, Pak. Mempunyai 2 putri. Yang nomor 1 murid saya, yang 1 masih TK. Si ibu ini sudah sakit kurang lebih 3 tahun, Bapak. Karena salah obat atau apa, jadi ada gangguan dengan pernafasannya. Kadang-kadang tuh kalau lagi kambuh tuh sesak gitu loh, Pak. Cuma akhir-akhir ini saya lihat juga saya setelah kunjungan ke rumah beliau sudah mengatakan sudah agak enak, stabil, jarang seseknya. Cuma ya itu masih ketergantungan sama oksigen. Makanya dia sering anaknya tuh minta tungguin anaknya karena itu. Iya, iya, iya. Baik, saya coba menegaskan
apa rencana dalam waktu dekat yang akan Ibu Siti Masruro lakukan dalam membantu Ananda ini menyelesaikan masalahnya? Rencana saya, Pak, saya kan sudah pernah berkunjung ke sana sekali. Mungkin saya mau berkunjung ke sana lagi 2 kali bersama ibu-ibu paguyuban sambil mengantar rapot. Karena saya yakin rapotnya nanti nggak ada yang ngambil lagi. Nah, saya ingin merubah mindsetnya beliau. Kami bersama-sama akan memberi support kepada ibu ini ya, agar ibu ini tuh jangan terlalu banyak sedih. Kadang sedih memang Pak orangnya. Kalau dari kata-kata ya statusnya kayaknya kurang perhatian. Karena si bapak ya memang gitu. Kalau kerja seharian kadang nggak pulang karena mungkin kayak kerja setoran, karena kan keluarnya si bapak juga karena dia harus beli oksigen tuh yang menurut mereka tuh mahal lah gitu loh. Yang kedua, si ibu mungkin bisa pakai alternatif seperti ini Pak, rumahnya kan nggak terlalu lebar, nggak terlalu luas lah, mungkin selangnya tabung oksigen itu bisa diperpanjang. Jadi si ibu kalau misalnya lapar banget ya, anaknya masih sekolah kan bisa itu Pak, buat masak sendiri, minimal buat mie goreng lah, Indomie buat makan, minum obat juga bisa lah. Jadi tidak terlalu bergantung sama si anak. Dan saya juga bikin konsep kesepakatan dengan si ibu. Bila nanti sewaktu-waktu pelajaran, si anak sekolah, Bu, jenengan ada kendala tiba-tiba anfal, monggo bisa dijemput. Kita antar, nanti saya akan nyuruh Pak Satman untuk antar pulang. Sementara itu, untuk Bapak saya mungkin nanti akan memberi saran juga ke Bapak, mungkin di sela-sela kerja itu misalnya dari pagi ya Pak, ada istirahat mungkin tidak, kan jualan di sekolah-sekolah kayaknya. Kalau mungkin ada waktu, disempatkan pulang sebentar melihat si ibu. Karena kalau si bapaknya sering memberikan perhatian, si ibu akan semakin bersemangat Pak. Itu. Iya. Saya melihat bahwa Ibu Siti Masruro sudah punya solusi atau rencana solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Ananda. Kira-kira ini Ibu Siti Masruro, kapan Ibu hendak melaksanakan rencana yang sudah muncul atau solusi yang sudah Ibu sampaikan tadi? Insya Allah Pak, secepatnya dalam minggu ini Bapak. Kebetulan minggu ini sekolah saya akan ada itu Pak, pembagian rapot STS sama mengunjungi si ibu. Saya harap si ibu bisa terbuka hatinya, berkurang rasa ketergantungannya. Jadi si anak itu sekolah tiap hari tanpa saya harus WA Pak. Jadi masa kalau saya nyuruh anaknya sekolah itu saya harus WA si ibu, Bu, kok nggak sekolah anaknya? Kalau nggak di WA gitu kadang nggak langsung masuk sekolah Pak. Tapi kalau ada ujian, ulangan pasti datang si anaknya. Tapi hari-hari tertentu kadang menyepelekan. Saya harap si ibu bisa memberikan kesempatan kepada anaknya untuk sekolah, tidak hanya waktu ulangan atau saya WA. Karena kenapa? Ilmu itu sangat penting Bapak untuk anak itu, untuk kehidupannya nanti. Kalau anak itu sukses, buat siapa? Juga buat ibunya juga kan? Ya, berarti saya menangkap bahwa Ibu Siti Masruro punya semangat untuk menyegerakan memberikan solusi atau implementasi rencana yang tadi sempat muncul. Apa betul seperti itu, Ibu? Injil Bapak harus segera Pak, dan memang harus segera diatasi karena bagaimanapun juga itu hak si anak juga memperoleh pendidikan yang layak. Betul Pak Bob? Alhamdulillah. Bagaimana perasaan dari Ibu Siti Masruro saat ini? Alhamdulillah. Setelah berdiskusi, bercakap dengan Pak Bob, hati saya itu semakin tenang, nggak kepikiran gitu loh Pak Bob. Tiap hari saya kepikiran, aduh anak ini bagaimana. Setelah saya berdiskusi dengan Pak Bob, saya seperti menemukan solusi terbaik. Terasa sejuk. Terima kasih banyak Pak Bob untuk saran-sarannya. Baik. Sama-sama Ibu Siti Masruro, saya juga senang bisa membantu Ibu Siti Masruro. Terima kasih Pak Bob. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 11.42. Ya, refleksi ya Pak. Yurika, monggo, observer. Baik, sudah bagus. Saya bacakan ya. Ini soalnya saya tulis tadi.
Pak Bob sebagai coach dan Bu Ruro sebagai coachee ya. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Menurut saya, proses coachingnya sudah berjalan dengan baik, indikatornya sudah sesuai dengan alur tirta. Tujuan, kemudian identifikasi, rencana, dan tanggung jawab sudah terlaksana. Di sini ditunjukkan dengan coach dan coachee menyepakati tujuan bersama ya sebelum saat mengawali proses coaching. Kemudian di proses identifikasi, coach sudah mengajak coachee untuk menggambarkan atau menjelaskan masalahnya, mengajak coachee juga untuk melihat faktor-faktor apa sih yang menyebabkan permasalahan tersebut terjadi. Kemudian coach juga sudah mengajak coachee untuk memikirkan ide atau gagasan untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian yang terakhir membuat komitmen atas hasil yang dicapai atau langkah selanjutnya. Kemudian untuk coaching presence, coach sudah yang saya perhatikan, coach sudah menaruh perhatian terhadap percakapan atau proses coaching. Kemudian menjadi pendengar yang baik, ya Pak Bob sudah menjadi pendengar yang baik, kemudian tidak menggurui dan berusaha banyak menggali dari coachee-nya, yaitu Bu Mas Ruro. Hasil refleksi secara umum sudah berjalan dengan baik, hanya tadi sayangnya terkendala jaringan, tapi tidak masalah, bisa dilanjutkan sampai selesai. Kemudian umpan balik dari coachee tadi sudah ditanyakan apa yang dirasakan, perasaannya yang saya dengar tadi adalah tentram, tenang, kemudian terasa sejuk karena sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coachee. Demikian refleksi dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yulika sebagai observer.